Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik dan penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah kabar Sumatera. Kita awali informasi pertama pemirsa, tim TV One kali ini berkesempatan berkunjung ke Kabupaten Labuan Batu Utara. Nah, kira-kira liputan apa ya? Berikut liputan kameramen Feraidan Nortama dan reporter Wanasari. Pemirsa, saat ini saya berada cukup jauh dari kota Medan, jaraknya sekitar 230 km saja, persisnya di Desa Hasang, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Kira-kira saya datang jauh-jauh kemari mau ngapain ya? Tentunya ada seseorang yang harus saya temui dan kebetulan beliau memandu saya kemari pemirsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Sehat ya. Nah, saya mau perkenalkan kepada pemirsa, saya bersama Bupati Labuan Batu Utara, juga ada Bapak Wakil Bupati, yaitu Pak Hendrianto Sitorus selaku Bupati, dan Wakil Bupati yaitu Pak Syamsul Tanjung. Pak, saya tadi datang jauh-jauh dari Medan kemari, di depan jalannya rusak Pak. Nah ini dia nih, karena kita jalannya rusak di Desa Hasang ini, kita mengunjungi masyarakat langsung supaya ikut merasakannya. Karena kita tahu anggaran pemerintah hari ini terfokus dengan COVID-19, tetapi pelayanan kita tidak boleh berkurang kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Bupati ini datang ke desa ini ngantor di desa atau ini kantornya dipindahin kemari, gimana Pak? Nah, ini ngantor di desa. Sementara hari ini kantor Bupati Labuan Batu Utara beserta seluruh kantor OPD kami pindahin di Desa Hasang. Semua kemari ya Pak ya? Oke. Tadi ada kegiatan apa saja Pak? Hari ini kami melaksanakan safari subuh yang biasa kami lakukan setiap minggunya di Labuan Batu Utara. Selanjutnya tadi ada rapat koordinasi beserta perangkat desa dan BPD di Desa Hasang ini. Oke. Nah, tentunya ada tujuan utama Bupati dan Wakil Bupati ngantor di desa. Kira-kira apa sih yang ingin dicapai Pak? Hari ini kita tahu masyarakat kita terbebani dengan pandemi COVID-19. Jadi hadirnya kami pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara untuk melayani masyarakat langsung di desa tersebut, yang dimana desa ini termasuk jauh dari kabupaten. Jadi seluruh kegiatan admindu, kegiatan pelayanan masyarakat hari ini kita pindahkan langsung di desa ini agar masyarakat lebih terlayani dan dekat untuk dilayani. Sekaligus pastinya menampung masalah masyarakat ya Pak ya? Pastinya untuk mendengar aspirasi langsung agar kita bisa menjadikan program ke depan pembangunan Labuan Batu Utara. Kira-kira Pak, selain jalan rusak, kemudian apa saja yang menjadi keluhan masyarakat di desa ini? Yang pastinya masyarakat hari ini selain jalan rusak, inginnya pelayanan itu lebih baik. Pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Makanya hari ini kami hadir untuk pelayanan masyarakat dan juga pelayanan kesehatan di Desa Hasang. Boleh diperkenalkan Pak, ini selain Pak Bupati, Pak Wakil, ada siapa-siapa aja? Ini jangan-jangan yang dari pihak rumah sakit diboyong juga kemari Pak? Alhamdulillah, kebetulan di belakang saya ini ada Kepala Desa, ada juga Bapak Sekda, juga ada Camat Kecamatan Kuala Selatan, serta ada Kepala Dinas Kominfo dan juga beberapa kepala OPD, termasuk direktur rumah sakit tadi ada di sini kita bawa. Ya? Oke. Kita langsung aja boleh ajak saya kemana nih Pak? Kita kemana dulu nih? Boleh kita melihat pelayanan masyarakat. Boleh. Oke. Di tengah rintik hujan tak menyurutkan semangat Bupati Labura Hendrianto Sitorus beserta wakilnya Syamsul Tanjung menuntaskan berbagai persoalan administrasi warga di Desa Hasang, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara. Mulai dari kejar target vaksinasi 70% menuju akhir tahun, administrasi kependudukan, sampai penyerahan kartu Indonesia Sehat pun dituntaskan dalam sehari. Pemirsa, saya berada di salah satu sekolah SD. Ini kelihatannya menjadi pusat layanan masyarakat yang ada di Desa Hasang ini.
Di samping saya juga sudah ada Pak Wakil Bupati, Pak Syamsul Tanjung. Pak, ini boleh dijelaskan, kita berada di satu tenda, ini kegiatannya apa saja nih Pak di sini? Ya, terima kasih kepada Bu Wanda bahwa ini adalah rangkaian dari kegiatan acara Bupati Ngantor di Desa tahap 6 di Desa Hasang, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tentunya di tenda ini ada beberapa pelayanan. Yang pertama tentunya pelayanan vaksinasi COVID-19. Ini di bawah pelayanan dari Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas serta vaksinator-vaksinator kita. Tentunya ini juga menjadi sebuah kegiatan yang harus kami intervensi terus, karena vaksinasi ini adalah program nasional yang insya Allah bulan Desember ini seluruh kabupaten kota di Indonesia harus mencapai capaian vaksinasi itu 70%. Kalau di Laburau sudah berapa persen Pak? Di Labuhan Batu Utara dengan sasaran 288.618 jiwa, sampai hari ini sekitar 52%. 52%. Tentunya masih ada sekitar 50.000 jiwa lagi yang harus kita vaksin. Insya Allah hari ini untuk masyarakat Desa Hasang ini harus kita habiskan seluruh sasaran. Seluruh APD kita hadirkan di sini untuk mengajak masyarakat yang ada di Desa Hasang ini untuk melakukan vaksin. Selain vaksin Pak, ada kegiatan apa lagi? Kemudian ada kegiatan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara, pelayanan adminduk untuk KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, akte kelahiran, dan terkait dengan administrasi kependudukan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Oke. Dengan adanya Bupati ngantor di desa, kemudian ada layanan masyarakat langsung seperti ini, kira-kira seberapa persen ini bisa mengurangi pelayanan yang seharusnya masyarakat bisa langsung, bisa datang jauh-jauh, tapi bisa dikerjakan di sini Pak, bisa selesaikan di sini? Ya, tentunya harapan kita dengan kegiatan Bupati ngantor di desa ini, kita berharap permasalahan-permasalahan yang ada di desa bisa kita tuntaskan, baik dari sisi kesehatannya, administrasi kependudukannya, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain seperti UMKM dan lain sebagainya. Hari ini tentunya dengan pandemi COVID-19 ini kita berinovasi bahwa Bupati, Wakil Bupati beserta OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara mendekatkan diri ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Syamsul Tanjung atas waktunya. Kita boleh jalan-jalan dulu ya Pak ya, karena kelihatan ini masih banyak aktivitas yang lain di sini Pak. Ya, boleh. Sebagai Bunda Literasi, Rama Donasi Hotang tak henti-hentinya mengedukasi anak-anak di desa yang seyogianya berhak mendapat pendidikan dan kecerdasan setara dengan anak-anak di perkotaan. Nah pemirsa, saya akan nyamperin Bunda Literasi Kabupaten Labuhan Batu Utara, siapa lagi kalau bukan istri Bupati, yaitu Dr. Dona. Sepertinya lagi berinteraksi dengan anak-anak di sini, lagi belajar bahasa Inggris. Hai, mohon maaf mengganggu waktunya ini Bu. Nanti adik-adik kita sambung lagi ya. Bentar ya. Nah, pemirsa, Dr. Dona, Bunda Literasi Kabupaten Labura sekaligus istri Bupati. Nah, dokter, dalam situasi sekarang kita melewati masih dalam situasi pandemi, kemudian anak-anak mungkin baru beberapa bulan ini saja tatap muka. Kira-kira apa yang menjadi concern Ibu ini sekaligus juga dokter spesialis anak? Iya, kira-kira gimana dok? Saya harap di mana anak-anak baru masuk sekolah, yang paling utama ialah peran orang tua pastinya kita di rumah. Jadi kita saling support di rumah, baik pun di sekolah, saling support untuk anak-anak, di mana dari sekolah hanya dapat beberapa pelajaran dan orang tua yang di rumah harus lebih ekstra untuk mengajarin anak-anaknya. Kalau konsentrasi kita tahu bahwa Indonesia tidak terlepas dari masalah stunting. Nah, kalau di Labuhan Batu Utara ini bagaimana Bu? Kita di Kabupaten Labuhan Batu Utara juga sudah mengelilingi beberapa kecamatan dan terutama kecamatan-kecamatan yang lokus stunting, di mana untuk lokus stunting ini kita memberikan perhatian yang ekstra.
dimulai dari ibu-ibu PKK-nya, Bapak Camat, Bapak Kades memberikan motivasi baik moral, material, baik pun maupun gizinya. Kira-kira sebagai dokter kemudian sebagai Ibu Ketua PKK di Labura ini, kira-kira adakah tantangan tersendiri untuk menghadapi masalah anak dan perempuan di daerah ini? Ya, sangat tertantang. Di mana saya sangat berharap untuk semua tenaga medis, khususnya saya mengajarin terlebih dahulu bagaimana cara pengukuran kepada anak-anak sehingga mereka akan mendapatkan tinggi badan, berat badan yang sesuai. Nah, karena apa? Karena dalam pengukuran ini juga berbeda-beda. Berbeda-beda itu, dan kita harus satukan dulu caranya, pengukurannya bagaimana. Kemudian kita satukan pendapat bahwasanya tiap desa khususnya bapak-bapak kadesnya, bapak-bapak camatnya memberikan makanan apa sih untuk anak-anak yang stunting? Edukasinya dulu Edukasinya dulu terutama. Bagaimana makanannya? Tercukupikah mikronutrien dan makronutriennya? Kalau hanya sekedar makanan saja tapi tidak tercukupi gizi, vitamin, dan mineralnya sama aja seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan semangatnya tetap dijaga ya dok ya di situasi sekarang ini. Kita boleh klinik lagi ya dok? Boleh. Nah, Pak, kita tadi sudah keliling-keliling melihat kegiatan masyarakat. Sepertinya itu lokasi yang terpusat untuk berbagai pelayanan ya, Pak Bupati ya. Nah, kira-kira dari kegiatan ini apa yang bisa disimpulkan, Pak? Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan Bung Desa. Kami tadi telah melaksanakan pelayanan, peninjauan pelayanan. Ada juga peletakan batu pertama di musola di setiap sekolah. Kesimpulannya bahwasanya masyarakat Desa Asang ini hari ini telah merasakan kehadiran pemerintah Labuan Batu Utara untuk hal pelayanan-pelayanan tersebut. Oke. Nah, apakah ini akan berkesinambungan? Kita kan ada 8 kecamatan nih. Apakah setelah selesai ini 8 kecamatan terus selesai? Ini gimana, Pak? Kita menargetkan ini seluruh desa, bukan per kecamatan. Kebetulan kita rolling per kecamatannya dan kita pilih desanya. Alhamdulillah di Labuan Batu Utara ada 82 desa. Insya Allah akan kita laksanakan setiap 2 minggu sekali, dan pelaksanaan ini akan rutin setiap harinya. Nah, tadi saya lihat kan ada berbagai pelayanan Pak, seperti dinas catatan sipil, kemudian vaksin, dan bunda literasi juga tadi ada Pak. Nah, bagaimana dengan pelayanan yang membutuhkan waktu? Kan ada pelayanan jangka panjang, kemudian jangka pendek. Nah, ini bagaimana mekanismenya, pengaturannya Pak? Setelah kita tadinya mendengar keluhan dari beberapa tokoh masyarakat dan beberapa perangkat desa, ada dibutuhkan bangunan-bangunan yang pelayanan ini akan dipikirkan nanti melalui RPJMD dan akan dibahas oleh DPR dan nantinya akan disetujui untuk dibangun di tahun selanjutnya. Kira-kira yang menjadi tantangan terbesar bagi pemerintahan Bapak saat ini kepada masyarakat kira-kira seperti apa Pak? Dari mungkin sisi infrastruktur, kemudian dari sisi kultur masyarakatnya Pak? Kalau dari masyarakatnya kayaknya kita bisa beradaptasi karena kita asli warga Labuan Batu Utara. Tetapi melihat dari infrastruktur jalannya, ini yang sangat sulit. Ini salah satu kesulitan yang ada setiap daerah mungkin, terutama di daerah kami yang baru berumur 13 tahun ini. Baik, Pak Bupati sebagai closing statement sebagai kepala daerah, kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Labura, silakan Pak. Terima kasih kepada masyarakat Labuan Batu Utara yang kami banggakan. Hari ini doakan kami pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara bisa terus melayani masyarakat Labuan Batu Utara dalam pelayanan langsung, baik tidak langsung untuk pembangunan-pembangunan yang ada. Kami terus berusaha meningkatkan PAD Labuan Batu Utara dan berusaha terus bisa melayani masyarakat Labuan Batu Utara dari segi apapun itu. Mungkin boleh pesan untuk situasi pandemi saat ini Pak? Hari ini kami berharap kepada masyarakat Labuan Batu Utara tetap mematuhi protokol kesehatan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan melakukan vaksinasi. Itu adalah kewajiban bagi kita hari ini, harus mencapai 100% di Kabupaten Labuan Batu Utara. Baik,
Pak Bupati, ini kegiatannya akan ada lagi atau ini mau balik ke kantor? Bagaimana, Saya Pak? izin, Mbak. Saya akan kembali ke kantor Bupati sementara. Sementara di sini ya, Pak. Saya Ya? akan masuk kantor, saya akan menyiapkan beberapa laporan masyarakat yang untuk kami bawa nantinya ke Labuan Batu Utara. Baik, terima kasih Pak Ya, Henry atas terima waktunya, kasih. sehat-sehat. Terima kasih sudah menyambut Terima TV One datang ke Labuan Batu Utara. Silakan Bapak Ya. jika ingin berkegiatan. Demikian kunjungan tim liputan TV One ke Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Semoga kegiatan Bupati Ngantor di desa ini bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya. Sampai jumpa. Ma, kok banyak kali yang Mama beli? Iya, Ma. Barang sebanyak itu untuk apa? Iya, Mama boros sekali. Gak apa-apa dong. Ini mumpung lagi mau Natal, lagi banyak diskon. Ini juga Mama mau belanja lebih banyak lagi. Bergembira menyambut Natal boleh saja. Tapi ingat, belanjalah dengan bijak. Kalau kita semua memborong bahan pokok, nanti akan menyebabkan harga-harga membumbung tinggi dan langka di pasaran. Jadi, belanjanya secukupnya saja ya. Oh, iya deh. Kalau gitu, belanjanya Mama kurangin ya, Pak. Pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Tetap belanja sesuai kebutuhan. Ayo bijak dalam berbelanja dan gunakan kris untuk transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mari bijak dalam berbelanja. Inflasi terkendali, masyarakat semakin sejahtera. Gunakan alat pembayaran non-tunai untuk kemudahan dan keamanan transaksi. Tetap mematuhi protokol kesehatan, kunci mencapai kesejahteraan masyarakat. Salam, selamat merayakan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga sukacita, damai, dan kasih Natal senantiasa hadir dalam keluarga Kristiani Sumatera Utara. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Pemirsa, peringatan Hari Rempah Nasional pertama digelar di Danau Toba, Parapat, Kabupaten Simalungun. Pada acara yang dibuka langsung Wapres Ma'ruf Amin ini, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berharap kegiatan itu dapat mendongkrak industri rempah di Sumatera Utara. Peringatan Hari Rempah Nasional atau HRN yang jatuh pada 11 Desember digelar di Hotel Niagara Lake Toba Parapat, Kabupaten Simalungun pada Jumat 10 Desember lalu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemilihan Danau Toba sebagai tuan rumah peringatan HRN selain salah satu kawasan super prioritas, daerah itu juga pusat tanaman rempah. Selain peringatan HRN, juga digelar Indonesian Species Forum and Business Expo atau ASFBI. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan, pagelaran itu sebagai langkah memperluas dan memperkenalkan rempah serta produk olahannya sehingga mampu mendongkrak industri rempah di Sumut. Bukan tanpa alasan kenapa acara Indonesian Spices Business Forum and Expo World tahun 2021 ini dilaksanakan di Kota Parapat, Danau Toba yang indah. Selain karena Danau Toba merupakan satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, kawasan ini juga merupakan pusat berbagai tanaman rempah yang pernah menjadi prima dona ekspor pertanian dari Provinsi Sumatera Utara. Edi pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas terpilihnya Danau Toba sebagai tuan rumah HRN. Kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, yang mana tanggal 11 Desember ini dinyatakan Hari Rempah Indonesia dan diresmikan dibuka di Simalungun ini. Komunitas ekspor seperti Kebiri, Lada, Andaliman, Kapulaga, Cengkeh, Jai, dan Kunyit. Menurut Ari Prihardianto, selaku peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan bahwa di kawasan Toba terdapat kemenyan terbaik di dunia yang berasal dari Toba, yaitu kemenyan Toba Styrax sumaterana. Termasuk kiswah juga diwangikan dengan tanaman asli tanah Batak, kemenyan, dan kapur barus. Ada satu lagi yang namanya kemenyan khusus yang di sini, kemenyan Toba ini, yang namanya Styrax sumaterana. Itu memang hanya di sini dan hutan-hutan di daerah Toba. Yang lain adalah kemenyan bulu. Itu dia punya bulu di daun-daunnya yang disebut Styrax parallelona. Ya, itu juga hanya ada di sini. Jadi kemenyan terbaik itu memang berasal dari Toba yang disebut sebagai kemenyan Toba atau Styrax sumaterana. Dan itu juga merupakan kemenyan terbaik di dunia. Bisa dikatakan bahwa semua kemenyan yang kita kenal di dunia ini berasal dari sini. Petani kemenyan dari Desa Sipituhuta, Kecamatan Polung, Kabupaten Kumbang Hasundutan mengungkapkan bahwa ia mampu memanen kemenyan hingga 300 kg per tahunnya. Ia pun menjualnya dengan harga Rp300.000 per kilogramnya kepada pengepul. Kalau saya, kalau dikumpulkan ya paling kencang 300 kilo per tahun. Tapi kan setiap minggunya dipanen, dijual buat untuk itu rumah tangga gitu, keperluan anak. Berapa Pak bisa menghasilkan Pak dari kemenyan dalam hitungan 1 bulan lah? Oh, nggak pernah dihitung, paling bisa tahunan. Kalau tahun berapa Pak? 300 kilo bisa. Harganya? Iya, harga di bawah 300 karena ini kan ada pengumpul gitu. Kita menjualnya ke pengumpul. Berapa paling mahal Pak? Berapa Pak? Kenapa Pak jual? 300.000 per kilo ya Pak? Ya sekarang. Peringatan HRN pertama ini dihadiri Ketua Umum DWI, Gawal Nasir, Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hasanuddin, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Selain itu, turut hadir Bupati Simalungun Radia Pohasiolan Sinaga, Bupati Karo Kori Sriwati Sebayang, dan Sekda Provinsi Lampung Sutono. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Iya, Ma. Barang sebanyak itu untuk apa? Iya, Mama boros sekali. Gak apa-apa dong. Ini mumpung lagi mau Natal, lagi banyak diskon. Ini juga Mama mau belanja lebih banyak lagi. Bergembira menyambut Natal boleh saja. Tapi ingat, belanjalah dengan bijak. Kalau kita semua memborong bahan pokok, nanti akan menyebabkan harga-harga membumbung tinggi dan langka di pasaran. Jadi, belanjanya secukupnya saja ya. Oh, iya deh.
Kalau gitu belanjanya Mama kurangin ya Pak. Pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Tetap belanja sesuai kebutuhan. Ayo bijak dalam berbelanja dan gunakan kris untuk transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mari bijak dalam berbelanja. Inflasi terkendali, masyarakat semakin sejahtera. Gunakan alat pembayaran non-tunai untuk kemudahan dan keamanan transaksi. Tetap mematuhi protokol kesehatan, kunci mencapai kesejahteraan masyarakat. Salam, selamat merayakan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga sukacita, damai, dan kasih Natal senantiasa hadir dalam keluarga Kristiani Sumatera Utara. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa atau IJEK meresmikan Pusat Informasi Kaldera Toba di Politeknik Pariwisata Medan. Tujuan peresmian ini sebagai pusat pengetahuan pembelajaran tentang geopark bagi mahasiswa dan masyarakat. Danau Toba, danau vulkanik dengan panjang 100 km dan lebar 30 km terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau Toba dinobatkan sebagai danau terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara dengan terdapat sebuah pulau vulkanis di tengahnya bernama Pulau Samosir. Danau Toba juga ditetapkan menjadi salah satu destinasi super prioritas dengan memiliki daya tarik dalam mengembangkan Storynomics Tourism sebagai strategi promosi wisata di Indonesia. Hal itu tercipta dengan berkembangnya cerita legenda setempat dengan kisah terbentuknya Danau Toba. Berdasarkan cerita masyarakat setempat, kisah terbentuknya Danau Toba tak bisa dipisahkan dari kisah Danau Toba dan ikan emas yang menjadi modal potensial untuk mendatangkan wisatawan. Salah satu keindahan alam terkenal dari Pulau Sumatera ini juga merupakan danau air tawar tektovulkanik terluas kedua di dunia. Keajaiban, keindahan, dan kisahnya yang melegenda membuat organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menetapkan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark. Untuk menunjang predikat itulah, Politeknik Pariwisata Medan turut serta mendukung perkembangan kawasan wisata Kaldera Toba dengan membuat Pusat Informasi Kaldera Toba. Pusat Informasi Kaldera Toba Politeknik Pariwisata Medan itu diresmikan IJEK pada Senin 13 Desember lalu. Wakil Direktur Politeknik Pariwisata Medan, Femi Indriani Dalimunte mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Pusat informasi tersebut juga sebagai pendukung untuk unit Geopark serta menjadi salah satu outlet praktik mahasiswa jurusan kepariwisataan. Tak hanya itu, Pusat Informasi Kaldera Toba Politeknik Pariwisata Medan juga sebagai pusat pengetahuan untuk pembelajaran tentang geopark bagi masyarakat Sumatera Utara.
IJEK pun mengajak berbagai pihak menyempurnakan catatan-catatan dari UNESCO terhadap kaldera Toba untuk semakin maju. Ia berharap masyarakat dan pemerintah wajib bersama-sama meningkatkan serta menjaga kelestarian lingkungan dan keutuhan kawasan kaldera Toba. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, IJEK pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Poltekpar Medan yang peduli untuk membantu pemerintah provinsi menjaga kawasan kaldera Toba. Terima kasih sekali lagi Bu, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kepedulian dari Poltekpar untuk bagaimana kaldera Toba ini bisa kita jaga, dan memang sebagai mungkin mengingatkan kembali, walaupun kita sudah tahu ada catatan-catatan dari UNESCO untuk kita harus sempurnakan dan lengkapin tentang daerah-daerah geopark yang sudah menjadikan site yang disetujui di UNESCO. Dan ini menjadi PR tugas kita nih Provinsi, Pak Jumri. Jangan sampai kita lalai akhirnya dicabut kembali. Karena ini sangat baik untuk promosi wisata kita. Dengan adanya UNESCO Global Geopark ini menjadi baik. Danau Toba itu menjadi promosi wisata, bukan hanya danaunya, tapi bagaimana proses danau itu terjadi. Ya, ini Pak Manghindar sebagai Ketua Harian, tolong kita betul-betul komunikasi yang baik, kerjasama yang baik. Pada peresmian Pusat Informasi Kaldera Toba itu turut dihadiri Ketua Harian Badan Pengelola Toba Kaldera UNESCO Global. IJEK yakin dengan sinergitas berbagai pihak dalam kemajuan kawasan kaldera Toba semakin membuka mata dunia bahwa kaldera Toba merupakan destinasi wisata yang luar biasa menarik. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Iya, Ma. Barang sebanyak itu untuk apa? Iya, Mama baru sekali. Gak apa-apa dong. Ini mumpung lagi mau Natal, lagi banyak diskon. Ini juga Mama mau belanja lebih banyak lagi. Bergembira menyambut Natal boleh saja. Tapi ingat, belanjalah dengan bijak. Kalau kita semua memborong bahan pokok, nanti akan menyebabkan harga-harga membumbung tinggi dan langka di pasaran. Jadi, belanjanya secukupnya saja ya. Oh, iya deh. Kalau gitu, belanjanya Mama kurangin ya, Pak. Pemerintah menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Tetap belanja sesuai kebutuhan. Ayo bijak dalam berbelanja dan gunakan kris untuk transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Mari bijak dalam berbelanja. Inflasi terkendali, masyarakat semakin sejahtera. Gunakan alat pembayaran non-tunai untuk kemudahan dan keamanan transaksi. Tetap mematuhi protokol kesehatan, kunci mencapai kesejahteraan masyarakat. Salam. Selamat merayakan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Semoga sukacita, damai, dan kasih Natal senantiasa hadir dalam keluarga Kristiani Sumatera Utara. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan bersama berbagai organisasi dan relawan kemanusiaan di Kota Medan melakukan pengkajian kerusakan dan kerugian pasca bencana tahun 2021. Pemerintah Kota Medan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan pengkajian perusakan dan kerugian pasca bencana tahun 2021 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan. Dalam kegiatan ini selain dihadiri langsung oleh Kepala BPBD Kota Medan Muhammad Husni, juga dihadiri Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Abdul Haris Lubis, praktisi kebencanaan dan staf ahli bidang drainase PU Kota Medan, serta dihadiri beberapa komunitas relawan seperti PMI Medan, Kogana, Kokam Medan, Pramuka Medan,
dan beberapa komunitas lainnya. Diskusi kajian pasca bencana dengan kolaborasi segala unsur terlibat baik dari pemerintah atau non-pemerintah daerah Kota Medan. Langkah ini sebagai proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama dalam rapat darurat bencana. Kepala BPBD Kota Medan Muhammad Husni dalam sambutannya menekankan pentingnya simulasi tentang tanggap darurat kebencanaan dalam perhitungan cepat saat bencana datang. Dengan dilaksanakannya seminar pengkajian kerusakan dan kerugian pasca bencana ini, relawan mampu memaksimalkan peran dan tugasnya masing-masing di daerah bencana. Tujuannya apa? Kesiagaan kita dalam menghadapi bencana. Kita tahu di Medan ada banjir rob, ada banjir bandang, ada angin puting beliung, makanya dibutuhkan perhitungan cepat nantinya ketika bencana datang. Termasuk bencana yang ada di Semeru juga jadi pengalaman bagi kita. Bahwasanya perlu satuan-satuan pengendali di lapangan. Nantinya satuan hitungan persentasi kerugian itu akan dapat dicapai melalui informasi semua komponen yang ada. Pramuka Kota Medan, Palang Merah Indonesia Kota Medan, BKPRMI Kota Medan. Terlaksananya diskusi kajian pasca bencana skala besar tersebut agar pertolongan pertama dalam kebencanaan dapat maksimal dan terkoordinasi dengan baik. Diharapkan tidak ada lagi masyarakat menjadi korban adanya bencana yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Tujuan kegiatan pengkajian dan kerusakan Dari Medan, Fahmi Dodi Kurniawan, TV One mengabarkan. kami sampaikan kepada Bapak. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.